dalam tempo 1 bulan kita menilai daripada pemerintahan ini masih sangat dini lah untuk mengatakan bahwa sudah mendapatkan satu target gitu ya. Keunikan dari pemerintahan ini kan mereka tidak punya beban politik masa lalu. Iya. Itu satu keunggulannya. Kemudian dalam kontestasi pilkada lalu Pandeko Mertua itu hanya berhutang kepada rakyat, sehingga tidak ada beban-beban politik yang harus dilunasi kepada A, B, C, tidak ada, kecuali kepada rakyat. Horas, selamat sore. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Green Berita Marnonang. Saya Fernando Sitanggang. Saat ini kita berada di Desa Silimalombu, Eco Village, Ratna Gultom dan Thomas. Hari ini ada penutupan Festival Mangga dan baru saja selesai. Namun pasca itu kita ingin ngobrol bagaimana UMKM atau UMK menjadi produk unggulan kedepannya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang sedang melanda. Langsung saja hari ini kita kedatangan para tamu kita, ada tokoh masyarakat dan juga seorang ahli konstruksi yang selalu memberikan perhatian untuk Samosir, Bapak Ober Gultom. Kemudian ada tokoh pemuda dan juga praktisi politik sebenarnya, dan selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang cerah untuk Samosir kita, Migianto Sinaga, Horas. Kemudian ada abang Anda, Marwale Simbolon, Ya. yang dulu dikenal Marguna ya Bang ya. Seorang pensiunan jenderal Angkatan Laut, setelah mengabdi untuk negara, mengabdi untuk Samosir. Luar biasa. Dan pelaku ekonomi kreatif, pelaku MK, Ibu Ratna Gultom, yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan selalu membuat kreativitas makanan, minuman, produk turunan dari hasil alam. Dan di samping saya ada Bapak Nelson Lumbanturuan dari Divisi Pemasaran BPOPDT, dan kita akan ngobrol terkait UKM dan wisata yang ternyata menjadi target pemerintah pusat meningkatkan perekonomian pasca pandemi. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Bapak Ober Gultom. Mungkin bisa menjelaskan pemerintahan Samosir Kabupaten yang sudah 1 bulan, dan beberapa waktu yang lalu Bupati dengan semangat yang menggebu-gebu melakukan sinergitas baik kepada pemerintah provinsi, baik kepada pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan beberapa program dan proposal, dan ternyata puji Tuhan udah ada yang disetujui dan akan dibangun kalau bisa 2021 sampai ke 2022. Nah, mungkin untuk memahami dan mengetahui bagaimana program itu tengah berlangsung, langsung saja kita sapa Bapak Ober Gultom. Horas, selamat sore, Tulang Ober Gultom. Ya, selamat sore. Tapi sebelum saya bicara bisa buka dulu Silakan, masker, karena jaraknya sudah 1,5 meter ya? terjaga. Jadi prokes lah. Iya, ini di pinggir Danau Toba kita bicara, ngobrol bareng, senang sekali ya. Nah, Tulang Ober Gultom, kira-kira 1 bulan lebih pemerintahan ini berlangsung, yang dipimpin oleh Bupati milenial kita, Pandeko Gultom, dan tokoh birokrasi yang sudah berpengalaman, Pak Mertua Setanggang. Bagaimana Pak Ober Gultom memandang sampai sejauh ini pemerintahan, pola pemerintahan yang sedang dilakukan oleh tokoh muda dan berpengalaman ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando, dan terima kasih kepada publik Samosir ya. Horas. Nah, kita sekarang berada di Eco Village Silimalombu ya. Iya. Satu tempat yang kalau di daerah Samosir, khususnya daerah Negeri Gultom, ini daerah bersejarah ini. Bersejarah. Karena dari sini sebetulnya
negeri Gultom itu dulu diperintah oleh seorang kepala negari, sehingga disinilah sebetulnya banyak sekali terukir sejarah-sejarah. Kalau dalam pemerintahan dulu disebutkan kepala negari itu dia bisa lebih dominan membuat hukum sendiri dengan hukum adat, dan juga dia mengangkat kearifan lokal, seperti misal tumbuhan-tumbuhan yang tidak perlu dipelihara tapi jangka ratusan tahun seperti mangga, ya, dan juga sangat indah, dan kalau boleh dibilang bahwa kalau lihat sepintas seperti susah kehidupan, tapi di sini makmur orang karena alamnya sendiri itu seperti di surga pada waktu sejarah daripada manusia diciptakan itu. Ada tanah subur, mungkin karena dulu Gunung Merapi, di sini banyak batu-batu dan tanahnya, sehingga mangga di sini 100 tahun dan telah diukir katanya bahkan sampai 200 tahun, 500 tahun. Luar biasa. Jadi saya kira banyak orang yang mengatakan, termasuk dari waktu penutupan daripada festival mangga ini, bahwa sejak bumi ada, ya, mangga ini hanya dimakan mentah-mentah. Dan sekarang oleh Namburu Ratna bersama Among Boru Thomas, asal dari Jerman, bisa membuat produk mangga itu menjadi wine, menjadi selai mangga. Nanti jelaskan macam-macam. Produk turunannya, ya. Dan produk turunannya, dan kita telah nikmati. Tadi kita makan semua dengan baik. Nah, berbicara mengenai pemerintahan, ya. Di era demokrasi ini, kebetulan saya ini ahli infrastruktur, ya. Iya, betul. Jadi kalau sebenarnya membangun satu bangunan, kita itu tidak bisa nilai bangunan itu dari segi prosesnya. Karena misal kita membangun rumah, kalau orang awam melihat, kenapa ya kok tanah itu digali-gali gitu kan? Kemudian diobok-obok. Padahal dia membuat pondasi. Jadi pemerintahan itu pun sama sebenarnya. Tapi saya amati dari apa yang dilakukan oleh Pantas, Pandiko Timotius Gultom dan Martyo Sitanggang dalam pondasi pondasi dia membangun dan memimpin di Samosir. Pertama dia bilang, saya ingin melayani. Itu yang pertama. Ya, hasilnya saya kira tadi Namburu Ratna sudah memberikan laporan penutupan Festival Mangga yang nanti Namburu Ratna bisa sampaikan bahwa ini swakelola yang dikerjakan sendiri, dibangun pemerhati. Dari apa tadi Namburu itu grupnya itu? WJS apa? Wiker Samosir, pemerhati Samosir, dan dibantu oleh sukarela BODT dan pemerhati-pemerhati. Artinya bagaimana pemerintah melayani, membangkitkan satu festival yang produknya adalah kearifan lokal, sehingga tercipta apa yang disampaikan Pandiko dulu pada waktu dia kampanye, bahwa sesungguhnya produktivitas unggulan Samosir ada mangga bisa dijadikan wine oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah loh. Kedua adalah Ratna Gultom dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana juga bawang, mana tadi bawangnya kalau bisa diambil dulu, itu yang satu kotak bawang itu yang dulu kami jual mentah-mentah, sampai saya udah 62 tahun begini, sekarang sudah bisa dijadikan menjadi bumbu, ya, dari bawang yang ditaruh dalam toples begini dan dijual berapa nih Namburu? 30.000. 30.000. Padahal kalau dia tidak dikemas itu harganya sangat murah, ya, sebelumnya, ya kan? Dia 6.000 1 kilo. 6.000 1 kilo. Sekarang ini bisa dibuat dari 1 kilo itu menjadi 4 sampai 6. 4 sampai 6 buah. 6 kali 30 160.000. Udah 2 kali lipat. Nah, sekarang pemerintah daerah kita anjurkan untuk produk lokal ini di seluruh restoran dan di seluruh daripada hotel, supaya ini didahulukan dipakai. Nah, ini seperti ini. Jadi banyak yang sudah tercipta, yang sudah dibuat Namburu ini sudah berapa tahun, tetapi saya perhatikan baru sekarang berani memunculkan. Bahkan kita anjurkan tadi supaya pemerintah membuat hak paten. Hak paten supaya jangan direbut daerah lain. Karena festival 1 minggu ini sudah ada katanya yang memborong sampai 50 botol wine itu. Nah, itu sudah diborong oleh orang-orang untuk mengambil
awas kata kepala dinas budaya itu mengatakan hati-hati jangan sampai nanti dijadikan ini menjadi tiruan atau ditiru oleh orang lain dengan membuat produk dari Namboru Ratna ini. Iya. Jadi saya kira ini perlu dipatenkan oleh Namboru kepada yang berwenang, ya. Yang kedua, yang saya lihat pondasi yang dilakukan oleh Pantas itu adalah bagaimana dia mengatakan bahwa kabupaten dengan payung hukum ataupun dasar payung pengayoman dari negara merupakan KSPN, Kawasan Strategis Prioritas Nasional. Di sini ada BODT yang hadir. Kita lakukan satu sinergitas program untuk membangun seluruh daripada apa yang dibutuhkan Samosir, baik di bidang daripada infrastruktur, baik di bidang daripada pertanian, baik di bidang daripada kesehatan, baik di bidang daripada perekonomian, khususnya di bidang UMKM. Telah dilakukan satu langkah yang bagus. 2 minggu dia baru duduk, dia langsung menghadap gubernur, langsung dia minta untuk sinergitaskan programnya dengan seluruh dinas dan diterima dengan baik. Dan kemudian dia pergi juga kepada balai-balai yang vertikal yang ada berkantor di Sumatera Utara, termasuk untuk BODT. Kita satu harian diskusi dengan mereka sehingga mendapat dukungan ya untuk pembangunan jangka tahunan dan jangka daripada periode Pantas. Itu saya kira telah dicoba Pandiko dengan melakukan satu terobosan. Dan yang ketiga adalah melihat bahwa Pandiko ini melaksanakan daripada DIPA 2021, melaksanakan apa yang telah dirancang oleh pemerintah yang lama, sehingga dia belum bisa optimum ya untuk melakukan daripada suatu terobosan terhadap BPJS gratis, kemudian pupuk dan bibit gratis secara menyeluruh. Yang hanya bisa dilakukan itu adalah melaksanakan eksekusi yang ada tertera di dalam DIPA. Jadi kalau saya melihat bahwa Pantas itu, walaupun di dalam filosofi membangun itu adalah sebenarnya kita belum bisa menilai, tapi pasang pondasinya sendiri Pantas sudah boleh dibilang mengikuti apa yang runut daripada rancangan dan pikiran dia pada waktu dia kampanye. Baik, berarti kalau bisa dilihat bahwa sekarang pasangan ini sedang membongkar-bongkar tanah sebagai bagian infrastruktur itu, seakan-akan tidak nampak kelihatan membangun itu dan tidak rapi, padahal sebenarnya sedang membangun pondasi. Ya, jadi kalau kita melihat itu kan di bidang filosofi pembangunan infrastruktur ya, itu publik itu nggak bisa langsung bisa menilai, karena kalau dia menilai sama dengan kita membangun pondasi, kita kan membongkar tanah. Kenapa dibuangi tanah kan begitu kan? Betul. Sama dengan Pandiko sekarang misal melakukan satu lobby kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Yang akan yang akan dilakukan oleh Pandiko itu adalah bukan output, tapi outcome dan impact. Prosesnya. Iya. Jadi kalau output bicara kemarin dia bilang bahwa dia mendapatkan 2 traktor, hand traktor. Kemudian dia mendapatkan 2 SMA unggulan. Itu adalah reaktif dari pertemuan. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh Pandiko itu adalah dalam rangka dia mendapatkan suatu program sinergitas tahunan yang nanti akan keluar di 2022. Yang nanti akan dikeluarkan daripada tahun 2023 dan seterusnya sampai tahun 2024. Hasilnya itu nanti. Jadi kita nggak bisa nilai kalau satu bangunan itu kita bangun, kita obok-obok tanahnya, kita buat pondasi lalu kita bilang nanti bangunannya runtuh. Itu nggak bisa. Jauh nanti akan pandangannya ke depan. Saya minta tolong masyarakat bersabar sehingga nanti kita masih kasih waktu, dan menurut saya bersama kita bisa. Artinya kalau bisa dibilang tidak seperti makan cabai. Langsung makan cabai langsung rasa pedasnya gitu kan. Ada proses yang dilalui. Nah, kalau Green Berita mengatakan lobby simpatik Pandiko Gutung, artinya itulah berarti itu bagian daripada sinergitas yang sedang dibangun oleh pemerintah kabupaten, bukan langsung mau hasil, tetapi proses lebih dulu dilakukan seperti itu. Iya kan, sama dengan namanya juga orang mau tunangan kan, katakanlah mau jadi satu sinergitas. Ya kalau kita harus ada pacaran lah. Ya
Ya kalau pacaran gak simpatik gimana? Iya, betul. Iya kan? Harus didatangi lah, ya kan? Jadi saya kira ini proses alam yang sudah, menurut saya anak muda ini bisa memahami karakteristik daripada budaya kita. Tidak dia langsung ujuk-ujuk mau menerima, tapi dia datang dengan baik, meminta dukungan, karena terus terang memang APBD kita sangat kecil, sementara kemauan kita untuk mengejar ketertinggalan daripada pembangunan untuk Samosir, baik di bidang kesejahteraan, artinya perekonomian, kesehatan, apalagi SDM, kita sangat ketinggalan dibanding daripada kabupaten yang sudah lebih dulu ya. Oleh karena itu memang saya kira kemarin gubernur sangat luar biasa. Langsung dia memberikan 2 SMA unggulan untuk Samosir. Walaupun ada yang mengatakan sekarang SMA banyak kosong. Saya kira karena pemerintah yang lalu tidak memperhatikan SDM sehingga kosong. Padahal anak-anak Samosir itu banyak sekali yang sekolah ke Siantar, banyak sekali sekolah yang ke Bandung. Bahkan yang sangat kita agak prihatin, masuk sekolah itu ke SMA ke Soposurung. Kenapa nggak di Samosir gitu loh? Nah ini kan tantangan buat anak-anak perantau Samosir, kemudian orang-orang yang berhasil di Samosir untuk membangun Samosir sejak sekarang, bahkan kalau bisa melebihi daripada kabupaten-kabupaten terdekat. Salah satu keunggulan Samosir saya pikir tadi apa kita sebutkan menjadi dengan peradaban yang keempat, digitalisasi. Hasil Samosir yang selama ini dijual dengan barang mentah, pada suatu saat kita akan perdakan tidak boleh dijual dengan mentah tapi dijadikan barang jadi. Sebagaimana negara mengatur ya. Itu sumber daya alam kita, tambang, misal batu bara dan besi harus dibuat smelter. Saya kira Samosir bisa membuat suatu aturan tidak boleh dijual dengan barang mentah dan kita jual dengan digitalisasi. Dan kita harapkan pemerintah harus jeli dengan membangun satu badan usaha yang memiliki suatu memfasilitasi ini yang dinamakan BUMD. Saya kira itu operasi simpatik yang dilakukan oleh Pandiko secara pacaran udah bagus lah. Ya. Awal pertama ya. Awal pertama. Semoga ada sambutan yang baik dari sang hatinya. Baik, terima kasih Pak Obergulto. Nah, ini Marguna, Marufali, Simbolon. Nah, kemarin kan selalu dalam kampanyenya itu bilang pertanian untuk mendukung pariwisata, pertanian untuk mendukung pariwisata. Bahkan dengan tegas tadi mengatakan bahwa ini sudah salah dasar selama ini. Nah, dengan kegiatan seperti ini, dengan tumbuhnya nilai jual dari sebuah produk pertanian, gimana Pak Marufali melihat ini ke depan prospek untuk Samosir bila ini terus digalakkan? Ya, terima kasih. Saya buka dulu. Silakan. Fernando. Jadi sebelum saya jawab ke situ, pertama saya tadi apa yang disampaikan oleh Obergulto tentang pemerintahan baru ini dan programnya. Iya. Jadi memang satu pembangunan itu ya pondasinya. Iya. Pembangunan ekonomi pun pondasinya. Iya. Ketika pondasi ekonomi di Samosir ini pondasinya apa? Pertanian. Pertanian saat ini. Iya. Tapi kalau 50 tahun ke depan ya itu bisa bergeser ke meningkatkan pariwisata. Jadi pondasi tadi, jadi terkait tadi masalah setelah saya lihat pemerintahan baru ini sebetulnya secara alam ini walaupun bertaruh sendiri-sendiri tapi secara alam ini kok sama. Sama gimana nih Pak Marufali? Contoh, jargonnya Sepantas katanya melayani. Iya. Jargonnya Semarguna, Parkobas, bahkan saya dijuluki ketua Parkobas. Timnya Semarguna semua tim Parkobas namanya. Iya. Nah, Parkobas ya misalnya melayani. Melayani jadi sama. Nah, ya. Yang kedua, ya, saya juga menguping. Pernah kami duduk bersama abang mertua. Iya. Di undangan kelompok tani di Huta Tinggi sana. Iya. Juga saya bilang kita nanti akan buat pabrik kopi loh.
Jangan-jangan mereka ini niru saya, pikir saya kan? Nyontok. Ternyata itu. Nyontok program ya. Iya. Ternyata bukan ya. Jadi artinya dalam hal ini saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa fondasi ekonomi yang menjadi kehidupan masyarakat Samosir ini bisa terbangun. Jadi itu. Jadi apa yang saya lihat waktu seminar, saya bilang kita ini hadir di Samosir ini bukan lagi untuk bernubuat, tapi untuk berbuat. Nah, baru sebulan pantas pemerintah sudah saya lihat berbuat. Apa itu? Festival mangga. Dan banyak saya dengar lagi nih, tanggal berapa lagi ada festival tua. Nah, besok 45. kan sudah berbuat. Jadi action. Festival Bagot. Festival Bagot kan action. Sama dengan dulu, kalau kita ingat waktu Bapak Presiden Jokowi, program itu sudah di depan mata semua. Iya. Tinggal eksekusi. Nah, Iya. di sini pun gitu. Seharusnya kita kebanyakan eksekusi lah daripada bernubuat, daripada berwacana-wacana. Asam berguna, kan? Nah, jadi ini yang saya harapkan nanti ke pemerintahan ini. Baik. Jadi tidak ada lagi, waduh, mohon maaf kata, tidak ada lagi pencitraan. Itu. Kerja. Jadi artinya itulah tanggapan saya pertama terhadap pemerintahan ini. Mari berbuat. Jadi tidak ada masalah. Seperti yang dibilang, contoh ya, kita tidak usah takut jadi tidak populer. Iya. Itu, jangan tidak takut tidak populer. Perlu itu, karena rakyat pun akan melihat. Iya. Rakyat pun akan melihat. Jadi kita kawinkan ini antara fantasi ini sama Marguna ini. Kenapa? Selain tadi ada kesamaan dasar, Iya. terus dalam mengeksekusi, nah harus ada unsur pencerdasan, itu karena ketika masyarakat ini nanti sudah cerdas, dia akan menjadi ringan. Jadi beban pemerintah akan ringan ketika masyarakat itu sudah cerdas. Program pencerdasan yang aktualnya kira-kira bagaimana menurut Pak Marwan? Di Samosir ini yang diperlukan adalah contoh. Iya. Itulah pencerdasan salah satu. Iya. Bukan berkata-kata. Ya. Oh. Jadi berikan informasi kepada masyarakat itu yang benar. Iya. Itu pencerdasan. Nah, artinya jangan katakan A tapi diperbuat B. Oh. Ada Itu. konsistensi ya. Itu namanya pembodohan. Iya. Melanggar konstitusi, Baik. kan gitu. Nah, terkait tadi selanjutnya Bu Ratna, saya terus terang aja gimana ya? Kaget campur haru campur kaget. Jadi kemampuan di sini menurut saya sudah hebat. Yang apa yang dibuatkan Ibu Ratna sama Pak Thomas ini. Jadi artinya, dan saya tahu pun ternyata ada beberapa juga yang mirip-mirip seperti Bu Ratna ini di kegiatan lain. Iya. Nah, khususnya di bidang pertanian. Iya. Kemarin saya baru ketemu, datang ke rumah menghadap saya. Sudah 3 tahun dia selalu mencoba pembibitan cabai. Iya. Cita-citanya untuk nanti bibit cabai Samosir. Iya. Nah, nanti banyak. Jadi seperti ada madu segala macam. Jadi nggak ada masalah. Nah, terus bagaimana? Apa yang dimaksud? Yang diharapkan dari pemerintahan ini? Ada akselerasi dari program, dari eksekusi yang dibuat oleh pemerintah ini. Iya. Pertama, karena kita sudah tertinggal secara pembangunan ekonomi daerah. Sudah cukup lama ya. Ya. Sudah. Yang kedua, waktu 1 tahun ini tinggal berapa bulan. Iya. Nah, jadi perlu percepatan. Tapi tidak gerasak gerusu, artinya tidak asal jadi. Seperti yang kita harapkan, ada pekerjaan asal jadi. Nah, artinya seperti yang tadi yang disampaikan oleh Ober itu, semua pekerjaan Pemda ini sasarannya adalah bukan hanya output, ada outcome dan dampak, impact. Nah, jadi ada
impact-nya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi sehingga dengan metode seperti ini, saya yakin Samosir akan mampu mengejar ketertinggalannya dari kabupaten di sekitar Danau Toba. Jadi itulah yang saya lihat di sini. Nah, ketika kita sudah membuat begini, ya, memang semua nanti masyarakat mengontrol, media mengontrol, semua mengontrol, ya. Yang saya harapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik yang di Samosir ataupun di rantau, ya, berpikir dan bertindaklah dewasa. Apa itu dewasa? Ketika kita memberikan suatu kritik, berikan sekaligus solusinya. Kalau mencari masalah gampang cari masalah. Apapun yang tidak bermasalah bisa kita permasalahkan. Nah, ini yang saya minta ini. Jadi kalau Samosir ini yang cinta Samosir, ya, ketika ada lihat masalah, berikanlah solusi. Ya, berikanlah solusi. Ini yang saya harapkan selaku anak Samosir ini. Demikian yang bisa sementara saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Anda, Marwali Semulun. Saya mau ke Lai Megianto Sinaga, ya, ke masker, silakan. Lai Megi, mantan Ketua KPU, mantan anggota DPR, dan juga sebagai apalah ya, bisa dibilang think tanknya ketika kampanyenya Pak Pandiko ketika itu. Nah, banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati sekarang ini seperti seakan-akan pemborosan dibandingkan dengan apa yang didapat dengan apa yang dikeluarkan tidak seimbang. Tadi Pak Obergulto mengatakan bahwa itu adalah sebuah tanda awal, lobby awal sebagai perkenalan. Nah, bagaimana Megianto Sinaga bisa melihat menanggapi ini, bahwa yang dilakukan saat ini adalah sebuah program untuk perbaikan, perubahan seperti yang digaungkan oleh Pandiko Gutum dan Martua Setanggang. Silakan. Terima kasih Pak Fernando. Saya dekatkan ya. Iya. Pertama, saya tidak mewakili representasi pemuda. Iya. Tapi bagian kecil dari Para pemuda. tim pemenangan Pandiko Martua pada kontestasi pilkada lalu, dan secara moral dan politik bertanggung jawab untuk mewujudkan, merealisasikan program-program strategis. Iya. Yang pertama mau saya sampaikan bahwa begitu Pandiko Martua dilantik pada tanggal 26 April lalu, beliau berdua telah membreakdown visi misinya dalam beberapa program-program strategis lintas isu, pertanian, infrastruktur, kesehatan, sosial, kemudian UMKM, yang dibagi dalam 3 skala waktu. Pertama dia 100 hari, kedua 6 bulan, kemudian tahunan atau periode. Salah satunya adalah UMKM seperti yang diinisiasi oleh Ito Ratna. Kemudian BPJS gratis, beasiswa, kemudian infrastruktur. Jadi program-program yang telah disusun ini disampaikan kepada masing-masing satker. Ini hutang saya kepada rakyat yang harus saya realisasikan dalam 3 bulan, 6 bulan sampai periode kepemimpinan saya. Bisa dikejar? Boleh. Tanda tangani perjanjian kinerja, kan begitu. Setiap satker. Ya, setiap satker. Yang kita harapkan, kita dorong kepada bupati berskala waktu juga dievaluasi progresnya gitu. Misalnya per 30 hari, 60 hari, 100 hari. Capaian-capaian apa yang sudah dicapai, yang belum. Kalau belum, kenapa gitu. Nah, dari yang kami lihat dan kami nilai bahwa pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Samosir ini masih on the track, berjalan dengan baik, dan beberapa capaian-capaian itu telah terpublikasi. Nah, merespon misalnya kritikan dari masyarakat terkait pemborosan seperti yang Bapak sampaikan, sama seperti penjelasan Pak Uber tadi, bahwa tidak serta-merta yang dibangun, yang diusung, yang diupayakan oleh bupati itu
terrealisasi pada saat itu juga. Iya. Tetapi kan yang mau diupayakan oleh Bupati kan program di 2022. Iya. Tapi kan ada dampak ikutan. Betul. Itulah hand traktor 2. Iya. Kan dampak ikutan itu. Dampak ikutan. Ada sekolah 2. Iya. Itu dampak ikutan gitu. Tapi program utamanya itu di 2022. Nah, harapan kita itu bisa terrealisasi. Nah, kenapa sekarang seolah-olah belum terasa selama 30 hari lebih Iya. kepemimpinan dari Pandiko setelah dilantik menjadi bupati, karena ini kan bukan politik pencitraan gitu loh, Iya. tapi lebih kepada substansi program itu, substansi program yang diukur dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Iya. Kan begitu, misalnya BPJS gratis. Iya. BPJS gratis ini kan direalisasikan dalam 6 bulan pemerintahan Pandiko Iya. Martua. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kebijakan anggaran. Iya. APBD tahun anggaran 2021 kan sudah disahkan tahun lalu. Iya. Kan tidak serta-merta bupati dengan otoritas yang ada padanya tidak bisa mengutak ini tanpa melalui forum PAPBD. Betul. Kan begitu. Nah, PAPBD bisa diupayakan setelah yang pertama itu RPJMD disahkan. Iya. Yang itu menjadi satu referensi utama bagi penyusunan PAPBD dan APBD tahun anggaran berikut. Iya. Nah, jadi itu capaian terkait BPJS gratis itu bisa dilakukan setelah PAPBD disahkan. Baik. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Pertama itu pendataan DTKS, kemudian menghitung berapa kemungkinan biaya yang dibutuhkan oleh Pemkab untuk mengcover Beasiswa tadi. BPJS gratis itu. tadi. Nah, itu yang pertama terkait BPJS. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur itu kan menjadi persoalan yang relatif agak laten di Kabupaten Iya. Samosir ini. Iya. Berjanji 15 tahun lalu kita tuntaskan, tidak bisa. 10 tahun lalu tidak tuntas, 5 tahun lalu tidak tuntas. Otomatis kan harus tidak cukup dengan bekerja keras, tapi juga harus bekerja cerdas, kan begitu kan? Betul. Nah, kalau Bupati Samosir itu sejak kampanyenya dia kan mau mengubah status jalan-jalan desa itu dengan payung hukum KSPN, kan begitu Iya, kan? betul. Sehingga bisa didanai oleh BBM. APBN. Pertama, kedua, yang dibutuhkan masyarakat di bukit-bukit sana kan bukan jalan mantap, tetapi layak jalan, kan gitu kan? Jadi ada di program Pandiko Martua itu misalnya pelebaran jalan dari Hasinggahan ke perbatasan Dairi, kemudian dari Harian itu ke atasnya, Iya. sirtunya itu bisa didistribusikan ke jalan-jalan rusak di Kabupaten Samosir. Nah, untuk itu Bupati Pemkab Samosir membutuhkan beberapa flat alat berat, dan itu berkaitan dengan kecukupan anggaran gitu loh. Dan itu dimasukkan oleh Pandiko Martua dalam program 1 tahunan perbaikan infrastruktur. Kira-kira itu yang bisa disampaikan ke masyarakat Samosir terkait capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Pandiko Martua, bahwa saat ini ekspektasi publik ini kan tinggi sekali nih. Iya. Gimana kalau program beasiswanya? Program beasiswa itu saat ini masuk dalam program 100 hari. Iya. Dan saat ini Program 100 hari? Ya, program 100 hari yang kita harapkan bisa direalisasikan bulan Juli. Karena dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 itu di cover, Iya. yang dibutuhkan hanya perubahan peraturan bupati terkait kriteria untuk mendapatkan beasiswa gratis bagi anak didik yang berprestasi, tapi diprioritaskan dia bagi mahasiswa S1, S2 sampai S3. Saya optimis itu bisa direalisasikan oleh bupati dalam 100 hari kerja. Demikian. Baik, program 100 hari ini ternyata Satgas selain daripada program beasiswa. Apa aja ya kira-kira yang tahapan yang harus dicapai pada para satker ini dengan program 100 hari kerja ini? Selain di kesehatan ya, selain di kesehatan beasiswa itu di lingkungan hidup itu seperti
manajemen pengelolaan sampah Iya. itu masuk dalam 100 hari. Kemudian pembentukan apa namanya itu barang contoh apa istilahnya itu bank sampah Di bank sampah. di satu desa itu kita harapkan selesai dalam 100 hari ini sudah ada semacam percontohan di satu desa di Kabupaten Samosir. Kemudian infrastruktur seperti yang saya jelaskan tadi, kita harapkan PUPR bisa memperbaiki 5 ruas jalan. Memperbaiki 5 ruas jalan dengan pemindahan sirtu dari pelebaran jalan di Pulau Sumatera ke Dolok-Dolok sana. Kemudian di sistem informasi pelayanan kesehatan rumah sakit itu bisa dilakukan 100 hari. Dan kita dorong kepada Bupati seperti yang saya sampaikan tadi per periodik per 30 hari Iya. dievaluasi oleh masing-masing asisten Iya. terhadap satker yang melaksanakan itu. Baik, ini kan ekspektasi sangat tinggi tengah masyarakat. Jadi Pak Degianto menginginnya bagaimana nanti pemerintah bisa memberikan semacam kepuasan lah kepada masyarakat dengan ekspektasi yang tinggi ini. Ya, terima kasih. Keunikan dari pemerintahan ini kan yang dibawa kepemimpinan Bapak Pandiko dan Martua ini kan mereka tidak punya beban politik masa lalu. Iya. Itu satu keunggulannya. Kemudian dalam kontestasi pilkada lalu Pandiko Martua itu hanya berhutang kepada rakyat. Iya. Jadi totalitas pengabdiannya itu akan diberikan kepada masyarakat Samosir, sehingga tidak ada beban-beban politik yang harus dilunasi kepada A, B, C, tidak ada, kecuali kepada rakyat. Itu modal politik yang cukup kuat menurut saya bagi bupati dan wakil bupati. Dan yang kedua, program-program yang sudah disusun oleh bupati itu telah diukur dengan telah dinilai dengan berbagai indikator, Iya. baik itu pembiayaan, kemudian analisa sumber daya di tingkat internal Pemkab, sehingga itu bisa terrealisasi. Iya. Ketiga, bupati diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan reward dan punishment. Artinya bupati diberikan otoritas penuh Iya. untuk menseleksi siapa kira-kira di tingkat birokrasi yang bisa bersama-sama beliau untuk merealisasikan program-programnya. Baik. Kami optimis sebagai bagian dari keluarga besar Pandiko Martua di kontestasi lalu, kami yakin bahwa program itu bisa direalisasikan dengan baik. Sesuai dengan janji politik kampanye. Sesuai kemarin. dengan janji politik. Baik, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan Pak Megianto Sinaga tadi, Pak Obergultum, ada kira-kira hal yang ingin dikonklusikan di sana? Silakan. Jadi kan tadi kan bicara mengenai optimisme suatu pemerintah daerah ya. Iya. Jadi sebetulnya suatu pemerintahan itu kan kenapa dipilih daripada rakyat dia? Baik. Ekspektasi yang diharapkan itu tinggi. Dan inilah sebetulnya yang ingin dieksekusi oleh Pak Pandiko dengan mertua, di mana sebenarnya tidak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan kesejahteraan ini. Iya. Dalam sistem daripada pembangunan saja, itu saya akan buka dalam arti strategi yang akan dilakukan oleh Pantas bahwa bagaimana dia mampu untuk menggali Iya. daripada sumber daya yang ada. Jadi misal dalam sistem daripada pembiayaan pembangunan itu ada yang dinamakan keterlibatan swasta murni, Iya. keterlibatan daripada kerjasama badan usaha dan pemerintah, Iya. dan APBD. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai dana negara saja, saya kira ini bukan pola Pantas yang akan lakukan. Iya. Jadi sistem pembiayaan untuk membangun satu daerah itu apa yang dikatakan bahwa apabila secara ekonomi menguntungkan, apabila secara daripada sosial ekonomi menguntungkan, misal pasar dari pengururan, Iya. itu berikan ke swasta. Pemerintah boleh terlibat. Pemerintah mendapat pajak. Itu yang lagi sekarang digodok dia. Baik. Yang kedua, kalau secara sosial, secara Saya potong tuh.
Berarti selain daripada seperti pasar, lokasi-lokasi wisata yang punya pemerintah daerah yang dikelola pemerintah daerah juga bisa pengen ke swasta berarti. Ya ini mau kuteruskan kan? Oh. Jadi seperti tadi, kenapa pemerintah tidak mau langsung menjadi leading untuk melakukan festival? Iya. Karena dia ingin menggerakkan rakyat. Iya. Jadi seperti yang dibuat oleh Namo Ratna tadi ini, Iya. dia sudah menggali sumber daya yang ada di sini, Iya. sehingga dia ini bisa bangkit, tinggal didorong, difasilitasi. Sebetulnya itu satu kemampuan daripada pemerintah, dan dia harus bisa mengklasifikasi. Baik. Jadi contoh seperti tadi, kegiatan yang secara ekonomi menguntungkan, secara sosial menguntungkan. Jadi ini untuk optimisme lah, yang tadi yang dibilang Fernando, itu kasih ke swasta. Iya. Jadi pasar, ya kan? Nah, saya bicara mengenai kalau secara ekonomi menguntungkan, tetapi secara sosial tidak menguntungkan, itu namanya KPBU, kerjasama dan usaha dan pemerintah. Iya. Jadi seperti ibaratnya pelabuhan daripada Tomok, Iya. ya pelabuhan Pangururan, itu Iya. kerjasama saja. Nggak semua negara yang harus membangun, ya kan? Terus yang ketiga, itu tadi yang hubungannya secara ekonomi menguntungkan, secara sosial menguntungkan. Misal daerah pariwisata, Samosir ini udah harus kasih zona. Baik. Jadi yang bisa digunakan oleh masyarakat dan diberdayakan masyarakat, apalagi dengan memberdayakan perantau. Bagaimana uang rakyat itu ditaruh dibangun ke Samosir. Nah ini juga dia akan melakukan bersama dengan tim-tim pemikir dia yang ada sekarang, seperti dia akan melakukan namanya tim khusus ini Iya. untuk menggali ini. Dia tidak akan sabar dengan hanya menggunakan APBD, maka dibentuk tim khusus di Pemda. Jadi ada namanya nanti di sini tim khusus daripada ekonomi, ada tim khusus daripada pemerintahan, ada tim khusus daripada budaya, ada tim khusus daripada advokasi. Itu dia lakukan itu semua dalam rangka mencoba ya mempercepat ya paradigma daripada birokrasi yang selama ini berpikir dia dilayani menjadi melayani. Dia hanya menggunakan APBD menjadi memperdayakan daripada potensi daripada apa yang ada di dalam masyarakat dengan bisa memberikan satu proyek yang menguntungkan bagi swasta. Dan yang terakhir sebetulnya yang akan dilakukan oleh pemerintah hanya secara ekonomi tidak menguntungkan, secara sosial tidak menguntungkan, itu dibangun pemerintah. Misal seperti apa jalan, misal seperti apa irigasi. Karena kan padi kan selalu harganya dikontrol. Itu harus masuk. Pemerintah harus masuk untuk membangun infrastruktur daripada saluran irigasi, kemudian membangun jalan usaha tani, sekaligus juga membangun daerah-daerah yang di mana pusat produktivitas itu secara ekonomi tidak menguntungkan tapi kita makan. Jadi di mana misal kita harus di mana padi kayak di Samosir ini kan banyak kali padi di lekuk itu kan. Iya. Samosir itu harus dibangun jalan ke situ oleh pemerintah. Nah, inilah kejelian satu paradigma baru yang akan digali Pandiko, sekaligus nanti juga ingin menggali semua perantau Samosir. Marga-marga yang besar itu ya, Parna. Iya. Ayo bantu di daerah Parna yang bisa membuat nanti inti UMKM, masyarakat plasma. Dia yang melakukan satu usaha seperti yang dibuat Namo Ratna ini, lalu masyarakatnya plasma. Hasil-hasil itu dikirim ke dia. Iya. Itu. Jadi dengan cara seperti itu diperlukan sekarang perhatian daripada perantau Samosir. Apalagi kita akan canangkan hasil seminar kita titik nol peradaban Batak. Semua orang Batak sebetulnya yang punya kapasitas untuk membangun peradaban Batak balik ke Samosir, bangun Samosir, berikan dukungan supaya seperti yang dibilang oleh Turang Marwale, sebetulnya kearifan daripada budaya Batak yang menjadikan Batak itu sampai hari ini terkenal asalnya dari Samosir, Dalihan Natulu. Jadi jangan sampai Dalihan Natulu lebih pudar di Samosir dibanding di perantau. Jadi kalau seperti Israel itu kan pernah dia kehilangan jati dirinya sampai dia pergi negara aslinya itu tidak ada. Tapi jati diri Israel itu bisa kembali dengan hanya 30 orang perantau. Balik ke Israel, mendirikan negara Israel, mempunyai komitmen bahwa nilai budaya luhur dari Israel itu tinggi. Sekarang Israel itu kembali seperti negara yang sudah kuat, negara daya. Nah sekarang orang Samosir ditunggu karena titik budaya asal daripada kehebatan orang Batak itu ada di Samosir. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa penjelasannya dari Pak Obergulto. Mungkin kita closing nih dengan Pak Marwale Sumulun. Closing dari pertemuan kita ini, terutama dengan
slogannya Marguna selama ini pertanian. Silakan Bang. Baik, jadi supaya mewujudkan itu, Iya. tadi apa yang kita bicarakan semua, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang direncanakan. Saya mau menawarkan konsep sekaligus closing, karena konsep inilah yang nanti yang menjadi merealisasikan apa semua tadi yang kita bicarakan. Iya. Mulai dari pertanian sampai pengolahan UMKM sampai pariwisata. Iya. Jadi ini sebetulnya dari budaya kita bisa pakai Iya. cara membangun samosir ini. Iya. Bahwa sekarang ini kita berpesta. Iya. Tuan rumahnya siapa? Iya. Ya, tuan rumahnya di sini ada bupati dan wakil bupati. Tamunya siapa? Masyarakat. Kan ada perhobas. Iya. Perhobasnya siapa? Perhobas itu adalah mulai dari sekda sampai terendah. Itulah perhobas. Kalau secara pesta udah disiapkan 10 kerbau dengan jumlah tamu yang diundang yang akan dilayani. Tapi dengan 10.000 tamu, ini analognya, dipotong 10 kerbau. Perhobas ini ya tidak bisa merealisasikan tadi pengundang itu, tuan rumah itu, sehingga daging kerbau tadi ya yang sampai ke 10.000 orang ini hanya 3 ekor. Berarti perhobasnya apa? Banyak tidak jujur. Tujuannya entah kemana ya. Yang malu siapa? Iya. Tuan rumah. Baik. Inilah konsep kita bisa membangun samosir ini. Ketika dia sudah menjadi pejabat Pemda Samosir ini, dia adalah perhobas. Iya. Apa yang disiapkan oleh negara untuk mereka, ya sampaikan. Iya. Jadi kalau seharusnya satu orang masyarakat itu dapat sama 4 kilo, jangan satu potong aja disampaikan ke masyarakat. Yang lebih besar dimasukkan tongi. Itu bukan perhobas yang baik. Iya. Ya. Perlu ditangkap. Ini dah nanti untuk merealisasikan itu semua. Walaupun program kita bagus, Iya. ketika perhobas kita seperti tidak bagus, Iya. ya. Apalagi perhobas itu sudah dikasih dulu makan, Iya. udah dikasih makan. Apa itu makannya? Udah digaji kok. Tiap bulan tanggal 1 dikasih makan. Langsung transfer rekening. Ya, transfer rekening. Jadi jadilah perhobas yang baik. Baik. Jadilah melayani yang baik. Baik. Itulah cita-cita saya, cita-cita kita semua demi tamu kita tadi yang 93.000 DPT kemarin itu, Iya. yang harus kita layani. Baik. Demikian, jadi itulah dari saya. Sebagai penutup, terima kasih. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Pantas untuk berguna ya. Selalu pantas untuk berguna. Oke, luar biasa merenang kita hari ini. Sangat memberikan inspirasi bagi kita dan memberikan masukan-masukan berharga juga bagi kita semua. Semoga ini tayangan ini berguna bagi kita semua dan bisa memberikan penjelasan terkait sesuatu apapun yang menjadi pertanyaan masyarakat. Saya Fernando Stanggang untuk Grand Berita TV. Horas.